Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel kelas multimedia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar untuk teknik menggerakkan karakter dua dimensi di After Effects. Dan tentunya ini untuk kebutuhan animasi motion graphic ataupun animasi yang lain tentunya. Ya, oke ya. Jadi langkah pertama untuk membuat animasi karakter, dan ini sebuah syarat penting, langkah yang penting, yaitu yang pertama adalah kita siapkan gambar karakternya ya. Entah itu teman-teman buatnya pakai Adobe Photoshop kalau memungkinkan ya, namun kalau software yang paling memungkinkan Adobe Illustrator mungkin ya, ataupun mungkin teman-teman pakai software yang lain. Nah, cuman di sini karena ini mau kita animasikan, maka ada syarat khusus sebelum karakter tersebut kita gerakkan atau kita animasikan. Dan syaratnya apa? Syaratnya seperti ini. Jadi pastikan karakternya itu sudah kita pecah-pecah, kita sudah bagi-bagi ke beberapa bagian. Dan itu bisa teman-teman bagi menjadi beberapa layer. Contoh ini, di satu karakter ini sudah saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ini ada kepala, ya, ada tangan kanan, ada tangan kiri ya, badan, ada baju ya, ada kaki kanan, kaki kiri, pantat. Oh, ini background. Seperti itu, minimal inilah ya ketika teman-teman ingin menggerakkan objek. Nah, namun ketika nanti tidak cuman sekedar menggerakkan saja, tapi juga karakter tersebut juga kita atur gerakan wajahnya, gerakan ekspresi wajahnya, maka kita juga harus sendirikan seperti mulut, mata, ini juga kita sendirikan. Cuman kalau untuk awal ini, karena ini masih pengenalan dulu untuk dasar gerakan karakter, maka ini saya jadikan satu dulu. Jadi ini tidak ada animasi ekspresi wajah ataupun kedipan mata juga tidak ada ya. Ini karena masih awal dulu ya. Oke ya, jadi seperti itu. Dan yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah ketika ingin memisah, ketika kita pisah, kita pastikan juga ini sudah oke. Oke itu seperti apa? Oke itu seperti ini teman-teman ya. Jadi saya ini bagian pantat ini saya hide dulu. Nah, ini pastikan bagian yang kita pisah seperti kaki ini pastikan ujungnya adalah ujung yang berbentuk setengah lingkaran. Ini seperti ini mengapa ya? Ini supaya nanti ketika objek ini kita putar, kita gerakkan, dia aman. Contoh seperti ini. Ini saya Ctrl T, free transform, kemudian saya geser porosnya. Ya. Oke, tidak ada bagian yang terpotong ya. Karena ini ujungnya setengah lingkaran. Seperti itu. Nah, ini kalau ini masih lurus gitu, tidak melengkung ujungnya, pastinya akan ada bagian yang terpotong. Demikian halnya dengan yang yang tangan ya, yang tangan. Nah, ini juga pastikan setengah lingkaran, kemudian yang pantat juga sama. Nah, ini seperti ini. Jadi misal nanti badan dan baju ini ya, ini saya gerakkan misal di sini, ini nanti dia juga aman, pantatnya tidak ada yang kepotong seperti itu. Itu syarat wajib ya. Jadi entah nanti teman-teman buatnya di software apapun, pastikan sudah terbagi beberapa layer, kemudian bagian-bagian yang ada gerakan di situ, pastikan ujungnya itu tidak lurus tapi melengkung ya, ada bagian setengah lingkarannya.
Oke, seperti itu. Sekarang langsung aja kita coba kita masukkan ke After Effect ya. Oke, di sini untuk sesi ini nanti kita hanya akan sampai rigging karakter. Rigging karakter itu maksudnya proses dimana karakter itu supaya jadi siap untuk digerakkan. Ya, itu rigging. Nanti kita bagian-bagian dari objek karakter itu kita atur sedemikian rupa sehingga nanti dengan nanti selanjutnya bisa dengan mudah untuk digerakkan. Oke, saya buat komposisi baru, videonya HD saja, durasi sekian, backgroundnya abu-abu dulu, nanti tidak cocok bisa ganti. Oke ya, seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan file tadi, sudah saya di sini karakter, bisa drag langsung, cara termudah ya untuk mengimport. Oke, selanjutnya diimport kainnya seperti biasa, karena ini Adobe Photoshop, di dalamnya ada layer, kita pertahankan layernya dengan memilih composition retain layer ya, dan pastikan layer optionnya ini editable layer style. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung buka komposisi karakter, double klik ya, maka otomatis sudah tertata. Dan ini ya, ini ada background ya, background yang kita delete saja. Oke ya, nah sekarang sudah langsung di sini dan sudah terbagi menjadi beberapa layer. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengcopy ke composition 1 tadi dengan cara kita select semua, diklik di layer kepala, kemudian shift layer paling bawah ini pantat, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Oke, nah ini terlalu besar. Satu-satunya cara adalah kita scale, cuman ini nanti jadinya gini kalau langsung kita scale bareng. Iya, dia objeknya jadi masing-masing mengecil sehingga jadi putus ya, tidak nyambung lagi. Berarti ini tidak efektif cara seperti ini. Kita ganti cara lain, jadi kita delete dulu sebelum kita masukkan ke komposisi utama. Kita masuk lagi ke komposisi yang karakter. Nah, sebelum kita kopikan ke komposisi utama, di sini kita akan lakukan parenting dulu. Parenting itu seperti apa? Kalau di After Effects ini seperti ini kira-kira. Jadi kita pastikan ya. Jadi gini teman-teman, ini ketika objek baju saya klik, saya drag, itu dia masih misah, yang pantat saya drag juga masih misah ya, maka kita satukan dulu. Caranya kita lakukan parenting ya, karena nanti masing-masing bagian tetap kita gerakkan. Jadi untuk menyatukan tidak bisa langsung jadi satu file kayak gitu, atau jadi satu layer kayak gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk bagian kepala ini dia akan selalu ngikut badan dan baju ya, cuman ini karena baju itu yang layer paling depan, maka saya includekan ke baju saja. Kepala kita parenting ke baju di sini. Ini ya, ada icon parenting di sini, saya klik drag arahkan ke baju. Tuh. Tangan kanan ini juga saya arahkan ke baju. Tangan kiri saya arahkan ke baju. Cara lain selain ini kita juga bisa atur pakai di sini, diklik sini baju gitu. Badan juga kita ikutkan baju. Seperti itu. Jadi ketika baju ini saya klik, saya drag. Oke, seperti itu ya. Jadi kepalanya ngikut, tangannya ngikut. Sekarang jadi enak untuk menggeser-geser ya, nyatu. Oke ya. Nah, setelah itu untuk kaki itu harusnya tidak langsung baju ya, karena kaki itu selalu ngikut ke pantat gitu. Maka untuk kaki kita sambungkan ke pantat, yang kaki kanan juga sama.
ke pantat. Ini namanya apa ya, pantat ya, itulah pokoknya bagian inilah ya, terserah nanti teman-teman ngasih nama layer apa ya. Ini saya udah terlanjur pantat, oke enggak apa ya teman-teman ya. Oke, setelah itu pantat ini saya geser, dia apa namanya, bajunya enggak ikut, baju saya geser, pantatnya enggak ikut, ini masih bisa. Maka setelah itu ya ini baju yang kita ikutkan ke pantat ya. Oke, nah sekarang ketika saya geser yang pantat, dia akan otomatis semuanya ngikut ya, seperti itu untuk parenting. Jadi langkah pertama kita parenting seperti ini, sangat mudah sekali, dan pastikan jangan sampai keliru ya, mana yang harus jadi pengikut, mana yang diikuti ya. Jadi kalau ini semuanya menginduk ke pantat gitu, sekarang semuanya bagian itu ngacunya di pantat. Oke ya. Jadi misal nantilah seperti itu. Nah, setelah ini baru kita aman ya untuk kita kopikan ke komposisi yang utama. Jadi yang di komposisi karakter ini seluruh layer sekali lagi kita select semua, Ctrl C, klik composition 1, Ctrl V. Oke. Kita bisa geser out semuanya deh. Oke, biarkan seperti ini dulu. Nah, selanjutnya kita kecilkan. Nah, untuk mengecilkan ini tidak perlu pakai cara yang tadi, sebenarnya di select kemudian scale, tidak perlu ya. Walaupun juga bisa sebenarnya, karena ini sebenarnya yang walaupun juga bisa ya, tapi sebenarnya satu bagian yang diatur scale-nya yaitu apa namanya, bagi layer yang induk yaitu layer pantat ini sudah cukup. Saya tekan S, pantat tekan S, kemudian saya turunkan. Oke, begitu teman-teman. Setelah di parenting ini menjadi lebih mudah untuk mengatur karakternya ya. Posisinya ini terlalu di pojok, saya tekan P ya, supaya kita bisa agak naikkan, saya tengahkan. Iya, seperti itu teman-teman. Jadi langkah pertama itu tadi ya, kita parenting dulu, kita jadikan satu dulu, bagian mana bagian yang ngikut menginduk ke bagian yang lain gitu, mana yang jadi induknya. Kalau sini induk paling utama adalah bagian pantat gitu ya. Oke ya. Oke, setelah itu, setelah kita lakukan parenting semua bagian, selanjutnya adalah kita atur poros dari setiap bagian. Contoh ini misal untuk kepala. Kepala ini kan pastinya ingin kita buat kepala itu bisa apa, muter kiri, muter kanan gitu ya. Jadi misal ini saya klik apa namanya, icon rotation. Nah, ini kan jadinya di sini harus, jadinya kan aneh kalau ini kan harusnya kan porosnya agak di bawah sini kan. Nah, kita atur porosnya sekarang lanjutnya ya. Poros kepala itu di sini. Ya, jadi misalnya klik rotation, nah aman. Oke ya. Begitu juga dengan bagian yang lain ya. Yang tangan, edge, pakai pen behind ya, jangan lupa. Kira-kira porosnya di sini. Kita klik ini. Ya. Oke. Yang tangan ini juga sama. Oke, sepertinya cukup ya. Jadi kita bisa cek untuk badan ini, saya putar. Oke ya, ini bisa kayak gini. Yang kepala kita cek. Oke. Yang tangan kita cek bisa. Yang ini juga bisa. Yang ini juga kita cek. Oke, aman. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini sebenarnya udah cukup untuk rigging.
ketika dalam konsep kita, dalam planning kita tidak banyak yang kita gerakkan gitu ya. Misal hanya tangan cukup gini-gini saja yang mau kita gerakkan, ataupun kepala saja yang gini-gini ya. Itu sebenarnya ini cukup. Jadi kalau cukup di sini cukup ya. Kalau memang konsepnya seperti itu sebenarnya cukup. Namun ya pastinya untuk tangan itu kan ada sendi, di sini ada siku ya, harusnya yang tengah ini bisa melengkung kan gitu, yang dan juga yang kaki kan gitu kan, ada lutut di sini. Nah, setelah kita atur poros dari setiap gerakan, selanjutnya adalah kita buat supaya bagian-bagian yang harusnya bisa melengkung, bisa ada sikunya seperti tangan ataupun kaki ya yang ada lututnya. Maka kita selanjutnya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu kita pakai pupat pintul. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, jadi klik pupat pintul. Kemudian expansionnya saya buat 0 saja. Oke, saya mulai dari tangan ya. Oke, kali ini saya perlebar area komposisinya. Oke, tangan saya klik dari sini. Oke, kira-kira sikunya di sini. Oke, dan terakhir untuk tangan di sini, telapak tangan di sini, di porosnya tangan saja. Oke teman-teman, ya jadi seperti itu ya. Jadi setelah ini nanti bisa kita gerakkan ya. Oke, seperti itu. Demikian halnya dengan yang tangan satunya ya, pakai pupat pintul, klik mulai dari porosnya di sini untuk siku dan poros telapak tangan. Oke, demikian halnya juga yang kaki, klik layar kakinya dulu, pakai pupat pintul, klik porosnya di sini, klik lutut, klik kaki, poros kaki ya. Oke, saya ganti kaki yang satunya, klik pupat pintul, klik poros atas lutut, klik poros telapak kaki. Ya, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita animasikan ya, dan cara menganimasikannya sama seperti yang kemarin, dan itu tidak susah ya. Jadi misal ini tangan kita mau gerakkan, ini saya hanya untuk ngasih contoh kecil saja, contoh mudah saja, karena nanti untuk uji coba animasi yang lebih lanjut nanti akan saya bahas di video selanjutnya supaya ini tidak kelamaan. Oke, ini ternyata sudah di sini sudah muncul frame-nya. Jadi misal ini saya gerakkan gini. Ya, ini dia udah jalan. Ya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk animasinya ya. Dan kalau yang seperti ini juga sama, kita berarti masuknya di rotation yang kepala ini. Ya. Ini saya cara mudah dulu ya. Ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk gerakannya ya. Dan ini kita belum nyoba yang lebih rumit lagi, yang lebih serius lagi ya. Ini memang tidak serius yang nyobanya. Oke, yang penting itu dulu untuk video kali ini. Ini hanya menjelaskan rigging awal ya, supaya animasi siap untuk digerakkan. Kalau ini sudah
siap untuk digerakkan. Cuman memang untuk ekspresi belum. Nanti ekspresi kita bahas di video selanjutnya. Ya. Oke, seperti itu dulu untuk sesi kali ini. Kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Kita lanjutkan untuk teknik animasi karakter 2 dimensi di Adobe After Effects. Wassalamualaikum.